sabar. Soal ini nggak sampai 2 detik gitu ya, jadi kita bisa tuliskan bahwa A-nya itu bernilai 0, B-nya juga bernilai 0 gitu, jawabannya A gitu. Tapi gue jelasin dulu kenapa bisa dapat seperti itu. Sebenarnya triknya itu gampang saja, karena bilangannya itu sama tapi nilainya berbeda, positif negatif gitu. Jadi ketika dioperasikan dengan lambang yang sama, negatif-negatif, itu otomatis hasilnya maka 0 gitu. Meskipun positif-positif hasilnya sama dengan 0, kecuali berlawanan, negatif-positif, positif-negatif gitu, itu bisa hasilnya enggak negatif 8 ya, kalau yang lain 8 kayak gitu ya. Lanjut seperti itu. Nah ini kan sama dengan NN gitu, bilangan yang sama, nilai yang sama dioperasikan dengan tanda yang berbeda, yaitu negatif positif gitu. Jadi hasilnya juga 0 gitu. Jadi, kalian bisa cek sendiri gitu, hasilnya akan 0. Terima kasih. Oke, jadi soal ini nggak sampai 5 detik gitu ya. Gue udah bilang banget, pakai banget nih ya, kalau udah ada angka familiar seperti ini gitu ya, kita itu sudah seharusnya hafal angka satuan yang dipangkatkan 1 sampai 4 kayak gitu ya. Sunnah kayak gitu. Ya, jawabannya ya tentu X lebih besar dari Y gitu. Karena ketika ada angka 125 di dalam pengoperasian, itu udah nggak bisa sama dengan lagi gitu. Karena bilangannya X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. Kenapa nggak A? Karena A itu salah gitu ya, jawabannya D. Gitu ya penjelasannya. Jadi kalian bisa teliti sendiri, bisa coba sendiri, dan akan menemukan trik yang menurut kalian cepat dengan cara kalian sendiri kayak gitu ya. Soal ini nggak sampai 5 detik beneran. Nah, A ini sama dengan K, B ini sama dengan K plus 2. Kalian udah pasti easy peasy banget ini ya. Pasti banget easy gitu. Jadi jawabannya yang mana? Bener banget, yaitu B lebih besar dari A. Yang mana B lebih besar dari A? Ya benar, yang B gitu ya. Ya, ini sama dengan seperti ini. Oke. Semangat. Soal ini nggak sampai 2 detik. Nah, udah jawabannya yang E. Kalian tuh kalau menemukan jawaban di mana variabelnya tidak didefinisikan secara jelas, soalnya tidak mendeskripsikan secara jelas gitu, ya udah jawab aja yang E. Dan soal-soal seperti ini tuh banyak banget di TPA ataupun di SKD CPNS gitu. Di UTBK juga, SNB itu juga ada gitu. Jadi meskipun nggak dipelajari, harusnya kalian sudah tahu kan. Makasih. Jadi soal ini nggak sampai 2 detik, jawabannya itu yang D gitu. M adalah bilangan bulat positif. Udah bilangan bulat positif. Manakah bilangan berikut yang paling kecil? Udah gue jelasin. Ketika di sini ada A, di sini ada B, B itu lebih besar dari A, maka ini akan menjadi bilangan yang nilainya kecil. Nilai kecil gitu. Jadi semakin besar B, maka nilainya semakin kecil. Ya, dibandingkan seperti ini nih. Nah, gitu kan, perbandingannya seperti itu. Nah, ini ada sama-sama M pangkat 7, M pangkat 7 gitu. Kan ini dikali 2 bro, gitu. Semangat. Jadi soal ini nggak sampai 20 detik. Nah, pada akhirnya gue nemu soal yang lebih dari 5 detik nih pengerjaannya. Ya, yaitu 6P sama dengan 180, P-nya sama dengan 30. Udah, ini jawabannya. Nggak sampai 10 detik malah. Jadi gue jelasin ya. Nah, sudut 3 sudut yang berada di dalam segitiga ketika dijumlahkan atau ditotal itu besarnya 180 derajat, dan itu seharusnya sudah di luar kepala semenjak kalian SMP gitu ya. Jadi rumus Pitagoras itu seharusnya udah dipelajarin, dikenalkan di SD dan SMP, sudah di luar kepala harusnya gitu. Jadi begitu. Jadi ini kan tinggal ditambahkan menjadi 6P 180. 180 bagi 6 itu berapa? Bener banget 30. Otomatis P sama dengan Q. Nah, di sini nggak ada P sama dengan Q. Nah, ini ada, 4-nya tinggal dihilangin, atau 4 itu kan bilangan yang sama, nilai yang sama. Jadi ya sama-sama dengan. Oke, jadi soal ini nggak sampai 10 detik gitu ya. Tipsnya itu adalah kalian harus memperhatikan koefisien di depan variabelnya gitu. Harus 1 gitu biasanya ya. Kita tuliskan ini 7/2P plus 9, di sini 5/2P plus 4. Tinggal diapakan biar 1 dikurangi, bener banget. Jadinya M min N ya, 7/2 kurangi 5/2, 2/2 atau 1 ya, tapi gua tulisin. Di sini 9 kurangi 4, ini 5. Otomatis M min N min P sama dengan 5. Begitu ya kan? Semangat.
Jadi soal ini nggak sampai 5 detik, dan soal ini udah sering banget gua bahas. Jadi langsung gua jawab gitu ya. Gua kasih penjelasan dikit, yaitu di sini sama-sama persen. Ini sama-sama persen, udah sama. Di sini 2 angka di belakang koma, ini 2 angka di belakang koma dengan nilai yang sama gitu ya kan. 21,95 dan 21,95. Dan ini juga 67, ini 67. Semuanya sama, nggak ada yang berbeda gitu. Hanya bentuk persentasenya aja gitu yang membedakan. Persentase itu sama dengan 1/100. Sedangkan ini ada kata dari itu adalah perkalian biasa. Jadi hasilnya sama. P sama dengan Q. Soal ini nggak sampai 10 detik gitu. Yang pertama, mata gue langsung tertuju ke sini. Kenapa? Karena AA tidak pernah berpasangan dengan C. Nggak ada itu yang namanya AAC. Kita bisa cek langsung di sini gitu ya. Gue jelasin dikit setelahnya, yaitu gue masukin A-nya gitu ya, menjadi 2AA ditambah AB gitu. Ya kan? Ini benar. Kita keluarin sekarang A-nya menjadi C plus 2A plus B. Ada nggak yang ini? Ini benar. Nah, ini juga benar, ini juga benar. Nah, E yang nggak sama gitu, yang berbeda nilainya. Soal ini nggak sampai 20 detik gitu ya. Gue definisikan dulu nih soalnya. X adalah derajat salah satu sudut, berarti 60 yang dikalikan dengan 1/3. Berarti X nya berapa? 20. Sekarang yang Y. Y adalah jumlah derajat segitiga sama sisi dibagi 6. Berarti jumlahnya berapa? 180 dibagi dibagi 6 gitu. Jadi berapa? Benar banget 30. Di sini udah kelihatan Y itu lebih besar dari X. Nah, kalau ini Y lebih kecil dari X gitu. Ini salah, ini juga salah, ini juga salah. Nah, ini disama dengan kan? Enggak. Ya udah ini. Coba cek sendiri deh gitu ya. Coba cek. Oh, udah ngecek. Ya udah. Gua hitung di sini 2Y min X sama dengan 2Y-nya itu 60 min 20 sama dengan 40. Ah, benar. Makasih. Jadi soal ini nggak sampai 10 detik gitu. Konsepnya kalian tidak perlu menghitung yang ini, asal-asalan aja orangnya gitu. Kita misalkan ini menjadi A gitu ya. Berarti yang M itu adalah A min A/3. Benar banget, pintar. N menjadi min, ketutupan minnya ya. Menjadi min A/2. Ini jadinya berapa? Benar banget 2/3 A. Ini jadinya berapa? Benar banget tetap. Oke, kita langsung saja. A-nya berarti min 2N. Berarti ini A-nya 3/2M. Maka jika disama dengankan seperti ini, min 2N, jadinya dapat seperti ini. Ya enggak? Betul apa betul? Benar banget. Semangat. Soal ini nggak sampai 10 detik gitu ya. Di sini ada 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang ditanyakan angka 5. Nah, angka 5 angka apa di sini posisinya kawan-kawanku? Bener, puluhan ribu. Maka bisa dikatakan karena 4 gitu ya. Belakangnya itu ada 4 bilangan masihan gitu. Nah, seperti ini ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa Q sama dengan 4. Benar banget. Maka P di sini 2 pangkat 4 ya kan. 64 berapa? 2 pangkat berapa? Benar banget, 2 pangkat 6. Jadi ini 1/4. Udah kelihatan yang paling kecil yang mana? Yang P. Udah benar banget, P. Hal ini nggak sampai 10 detik kita mencari hubungan gitu ya. Hubungan antara dua bilangan 12 dan 3. Hubungannya adalah A gitu hasilnya. Yaitu apa? 4 ternyata. Berarti yang bisa menghasilkan 4 benar banget. 12 bagi 3, 4. Berarti kalau 30 bagi 10 benar 3. Ini A, ini B, ini 4 ya. Berarti apa hubungannya? Ini. Nah, ini adalah soal yang dulunya begitu, sekarangnya begini gitu loh. Tetap sama-sama menanyakan hubungan, tapi pilihannya sedikit lebih dibuat berpikir gitu ya kan. Tapi sebenarnya masih gampang. Semangat. 3B, B-nya kan 3 kali 3 9. Jadi soal ini nggak sampai 10 detik atau bahkan nggak sampai 5 detik gitu ya. Jadi ya yang P pangkat 3 itu sama-sama ditambah dengan 12 gitu. Udah langsung saja ini sebenarnya.
P-nya adalah akar pangkat 3 512. Familiar banget harusnya, ini berapa? 8. Bener, berarti Y-nya gitu kan 42 dikurangi 5 kali 8, 40, hasilnya 2. Nah berarti yang mana? Bener banget, udah kelihatan 2P ini nggak mungkin karena 3 kali 2 6, masih di bawah 8. Semangat kawan-kawanku. Soal ini nggak sampai 20 detik gitu ya. Jadi yang poin utama adalah penyamaan penyebut gitu. Ini harus familiar ya, 1/4 gitu. Kita samakan penyebutnya jadi berapa? Benar banget 12 gitu. Ya kan 12 berarti ini 3, yang ini 6, yang ini 3 kali 3 9, yang ini 2 kali 4 8. Jadinya ini berapa? 10/12. Kita lanjut ke Ki. 1/3 dari 3, sepertiganya dari 3, 1. Oke, jadi tetap yang lebih besar apa? Yang Ki gitu ya. Meskipun ini menyimpan angka 10 dan 12, tapi pecahan dan kurang dari 1 gitu ya. Kecuali dia 13/12, ini kan lebih dari 1. Ketika kita buat pecahan campurannya kan jadi seperti ini. Soal ini adalah soal yang paling banyak ditemukan dan bisa kita kerjakan kurang dari 10 detik. Bener banget. Ini kan perbandingan ya. Perbandingan itu identik dengan hasil, waktu, dan pekerjaannya gitu ya kan. Jumlah pekerja yang mengerjakan kayak gitu ya kan. Ini 2P, yang ditanyakan X-nya ini dalam waktu 8 menit gitu. Jadinya berapa? Ya X. Nah ini ya udah deh, gua kasih begini deh ya. Ini 4 berarti 12 per P. Benar banget. Jadi kurang dari 7 detik. Nah tidak kelipatan 5 lagi gua pakainya. P sama dengan 8, Y sama dengan 3, Z sama dengan 3. Berarti yang mana teman-teman? P yang lebih besar. Nah ini hampir gue nyoret yang E ya. Nono. Soal ini nggak sampai 7 detik. Nah benar banget, P nya ini kan dicoret jadi sisa 1 ya kan, jadi 4. Y nya jadi berapa? 16. Z nya jadi berapa? 4. Benar, berarti P sama dengan Z dan lebih kecil dari Y. Benar banget P jawabannya. Gue jelas nih yang ini ya, 1/4 pangkat min 1. Nah 1/4 pangkat min 1 ini kan jadinya 1/4. Jadi 1/4 ini adalah 4 gitu ya kan, dibalik jadinya. Jadi gini kan kalau dibalik. Nah jadinya begini kan.